Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas masih tentang materi bilangan pecahan. Namun lebih jelasnya itu kita akan membahas materi tentang operasi pada bilangan pecahan. Nah, untuk itu untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita simak bersama-sama video penjelasan berikut ini. Operasi pada pecahan yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan ini dapat dikerjakan apabila penyebutnya itu sama. Jadi, jika ada penjumlahan suatu pecahan atau pengurangan, ini bisa dilakukan, syaratnya itu penyebutnya harus sama. Nah, jika belum sama, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Dengan cara gimana? Untuk menyamakannya itu menggunakan KPK. Kita mencari KPK dari penyebutnya. Contoh misalkan. Nah, di sini kan ada 1/2 ditambah dengan 1/3. Nah, di sini kan penyebutnya 2. Di sini penyebutnya 3. Itu kan berbeda ya. Kalau berbeda begini berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya itu kita mencari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 berapa? 6 kan? KPK dari 2 dan 3 itu 6. Nah, untuk 1/2 ini, untuk menjadi penyebutnya menjadi 6 itu berarti kita harus kali berapa? Kali 3 kan? Nah, kalau penyebutnya dikali 3, berarti pembilangnya juga atau yang atasnya juga harus dikali 3. Sedangkan yang ini 1/3 untuk menjadi penyebutnya 6, berarti dikali berapa? 3 dikali 2 kan? Nah, kalau penyebutnya dikali 2, pembilang juga sama, dikali dengan 2. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 2, 2. Jadi 3/6 ditambah 2/6. Nah, untuk menjumlahkannya, kita jumlahkan yang pembilangnya aja. Jadi yang atasnya aja nih, 3/6 ditambah 2/6 itu kita jumlahkan yang 3 ditambah 2 aja. Sama dengan 5. Untuk penyebutnya tetap, kita tulis lagi 6. Jadi jangan sampai penyebutnya ini kita tambahkan jadi 12. Itu salah nanti. Paham ya? Untuk penjumlahan bilangan pecahan. Untuk pengurangan juga sama. Jika penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk yang kedua yaitu tentang perkalian pada bilangan pecahan. Nah, untuk menentukan hasil kali 2 pecahan, ini caranya itu kalikanlah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Untuk perkalian ini lebih gampang. Jadi kita tidak harus menyamakan penyebutnya. Kalau perkalian ya, tinggal langsung dikalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contoh misalkan 4/5 dikali 3/7. Berarti kita langsung kalikan saja. 4 dikali 3 berapa? 12 kan? Terus 5 dikali 7 berapa? 35. Berarti hasilnya itu 12/35. Nah, coba lihat lagi hasilnya. Kira-kira bisa disederhanakan enggak? Ini kan 12/35. Coba. Tidak ada ya. Tidak ada atau tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti kalau sudah tidak bisa disederhanakan, jawabannya cukup sampai 12/35. Kalau misalkan masih bisa disederhanakan, kalian harus sederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Selanjutnya, pembagian pada bilangan pecahan. Nah, untuk membagi suatu bilangan pecahan dengan sebuah pecahan, ini sama artinya dengan mengalihkan bilangan itu dengan kebalikan pecahannya. Contoh misalkan, di sini soalnya 5/6 dibagi 2/3. Nah, ini sama dengan bisa kita ubah ke bentuk operasi perkalian. Tetapi syaratnya itu kan di sini kan
mengubah suatu pecahan ini sama artinya dengan mengalihkan bilangan itu dengan kebalikan pecahnya. Maksudnya itu mengubah ke bentuk perkalian, tetapi lawannya itu kita ubah posisinya, yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Coba lihat di sini, 5/6 berarti yang tadinya pembagian kita ubah ke bentuk perkalian, terus yang tadinya 2/3 jadi 3/2. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, tinggal kalikan saja. 5 dikali 3 hasilnya 15, 6 dikali 2 hasilnya 12. Coba lihat di sini. Ini masih bisa disederhanakan kan? Nah, kalau masih bisa, berarti kita sederhanakan lagi. Caranya itu apa kalau penyederhanaan? Berarti kita cari FEB-nya. FEB dari 15 dan 12 ini kan berapa? Kenapa bisa jadi 5/4? Berarti ini FEB-nya itu 3. 15 bisa dibagi 3 kan? 12 juga bisa dibagi 3. Dibagi 3 semua hasilnya 5/4. Atau kalau misalkan kita mau ubah ke bentuk pecahan campuran, jadinya seperti ini. Jadi 1/4. Selanjutnya yang keempat, perpangkatan. Nah, perpangkatan ini merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama seperti pada bilangan bulat. Jadi yang namanya perpangkatan pada bilangan pecahan itu jika pembilangnya di suatu soal misalkan ada sebuah pecahan terus dipangkatkan. Itu yang dipangkatkan itu pembilang dan penyebutnya. Jadi jangan sampai hanya pembilangnya aja yang dipangkatkan sementara penyebutnya tidak. Contohnya seperti ini nih. Bentuk soalnya seperti ini. 9/8 pangkat 4. Nah, berarti ini dalam artian 9 ini dipangkatkan dengan 4. Nah, yang 8 ini dipangkatkan juga dengan 4. Atau kalau misalkan kita jabarkan berarti 9/8 dikali 9/8 dikali 9/8 dikali 9/8. Terus hasilnya ini 6.561 per 4.096. Nah, itu operasi pada bilangan pecahan. Selanjutnya, operasi pada pecahan desimal. Sama seperti bilangan pecahan, operasi yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan pecahan desimal dengan menyusun ke bawah, harus memperhatikan nilai tempat angka-angka ratusan, puluhan, satuan, koma, per 10, per 100, dan seterusnya. Ini masing-masing satu jalur. Nah, maksud kalimat ini itu, jadi jika ada operasi bilangan pecahan itu, jika soalnya itu penjumlahan atau pengurangan, kita harus sejajarkan komanya. Nah, itu intinya seperti itu. Kita harus sejajarkan komanya. Contoh, di sini yang pertama itu 34,8 ditambah 7,21 ditambah 745,98. Nah, kita jawab. Nah, ini. Tadi kan syaratnya itu kita susun angkanya itu menurut komanya itu sejajar kan. Berarti operasinya sama kayak coret-coret penjumlahan biasa, tetapi komanya sejajar di sini 34,8, terus ditulis lagi ke bawah itu 7,21. Jadi jangan sampai 7-nya di sini nih. Jangan sampai di sini 7-nya. Jadi sejajarkan komanya terus ditambah 745,98. Hasilnya itu jika dijumlahkan maka didapat 787,99. Nah, untuk pengurangan juga sama. Yang soal yang B, kita susun angkanya sesuai dengan komanya, sejajar. Kita susun dulu. Kalau kalian salah aja menempatkan komanya, itu nanti jawabannya bisa salah. Jadi harus teliti ya. Nah, ini didapat hasilnya itu 528,719. Selanjutnya yaitu perkalian. Perkalian bilangan desimal ini kalau misalkan dengan kelipatan 10, perkaliannya itu dapat dilakukan dengan menggeserkan koma desimalnya satu tempat ke sebelah kanan dari tempat semula. Coba lihat contohnya biar lebih jelas. Contoh yang pertama,
5,47 dikali 10. Nah, ini kan caranya itu kita menggeser, ini kan dikali dengan kelipatan 10. Terus yang ke B, yang B juga dikali kelipatan 10, yaitu 100 di sini, kebetulan angkanya. Itu dilakukan dengan menggeser koma desimalnya satu tempat ke sebelah kanan, tuh. 5,47 dikali 10. Nah, ini kan komanya itu sehabis angka 5 ya. Kalau kita geser ke kanan berarti komanya di mana? Di sini kan. Nah, karena dikali 10, berarti itu menggesernya satu tempat. Jadi satu tempat. Berarti hasilnya itu jika dikalikan itu didapat 54,7. Nah, untuk yang B 0,459 dikali 100. Nah, karena dikali 100 berarti dua ini ya, dua tempat, dua angka. Digeser ke kanan berarti komanya di sini. Ya kan? 0,459. Berarti hasilnya itu 45,9. Gampang ya? Jika kelipatan 10 mah perkaliannya 45,9. Nah, jika perkaliannya bukan dengan kelipatan 10, caranya itu tinggal dikalikan saja. Kalau misalkan tadi penjumlahan dan pengurangan harus disusun komanya, kalau untuk perkalian ini tidak harus disusun. Coba contoh yang pertama, 11,5 dikali 3,6. Nah, ini caranya. Nah, kebetulan kan ini 11,5 terus dikali dengan 3,6. Kebetulan dikali dengan satu angka di belakang koma sama. Jadi dia sejajar lurus. Jadi penempatannya kayak perkalian biasa, anggap aja tidak ada koma misalkan. Terus selanjutnya dikalikan 6 dikali 5, 6 dikali 1, 6 dikali 1, terus 3 dikali 5, 3 dikali 1, 3 dikali 1. Seperti itu caranya. Kayak perkalian biasa. Nah, untuk hasilnya coba lihat. Di sini kan satu angka di belakang koma, terus dikalikan dengan satu angka di belakang koma. Ini untuk hasilnya itu nanti sama dengan atau sama aja jika kita menambahkan komanya. Coba lihat hasilnya. Ini jika dikalikan itu didapat 44,40. Coba kalian kalikan saja. Nanti komanya itu pasti dua angka di belakang koma karena di sini satu, di sini satu. Selanjutnya yang kedua, 2,345 dikali 33,6. Nah, itu kan nggak sejajar kan komanya, jadi nggak harus disejajarkan kalau perkalian. Kita kalikan semuanya kayak perkalian biasa. Coba nanti kan di sini ditambah ya hasilnya itu. Ini juga kan ditambah. Maksudnya ditambah itu biar membedakan nanti komanya. Ini satu angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma, jadi dua angka di belakang koma. Hasilnya itu udah pasti dijumlah komanya. Nah, yang ini kan tiga angka di belakang koma. Terus yang ini satu angka di belakang koma. Jika dijumlahkan berarti hasilnya sudah pasti 4 angka di belakang koma. Nah, di sini sebenarnya ada 0, cuma nggak ditulis. Oh, maaf, sebentar. Aku hapus dulu. 6 kali 5 kan 30. Sebenarnya di sini ada 0, cuma nggak ditulis. Nah, di sini. Ini juga sebenarnya kan kalau nolnya di belakang koma, bisa kita hilangkan juga. Jika ada angka terus koma di dalam desimal itu bisa kita hilangkan juga. Ini sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Kalau misalkan di sininya 0,4, 0,4 misalkan, 0,04. Nah, 0 di sini itu nggak boleh dihilangkan. Perbedaannya seperti itu. Paham ya untuk perkalian. Selanjutnya yaitu pembagian. Nah, kalau perkalian itu kan kita gesernya ke kanan ya, jika dikalikan dengan kelipatan 10. Kalau pembagian, jika dibagi dengan kelipatan 10, komanya itu digeser ke kiri. Nah, contohnya seperti ini. 8,35 dibagi dengan 10. Kalau misalkan dibagi 10 berarti kan menggesernya satu tempat ya, atau satu angka ya. Digeser ke kiri berarti hasilnya gimana? Komanya di sini kan. Nah, hasilnya itu berarti 0,8, di sini kan 0,
Nah, itu. Terus yang kedua, 475,9 dibagi 100. Berarti kalau dibagi 100, kita gesernya dua angka kan, dua tempat. Berarti gesernya ke kiri, ke sini berarti komanya itu 4,759 hasilnya. Gampang ya untuk pembagian jika kelipatannya 10 sama dengan perkalian juga. Cuma arahnya aja, arah menggesernya kalau pembagian itu ke kiri, kalau perkalian ke kanan. Nah, kalau misalkan yang C ini kan dibagi dengan bukan kelipatan 10. Untuk caranya itu kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Nah, ini kan dibagi ini sama dengan per ya sebenarnya. Kalau kita jabarkan tuh seperti ini. 5,34 itu kalau misalkan kita ubah ke bentuk pecahan berarti biar tidak ada komanya, berarti karena dua angka di belakang koma itu dibagi dengan 100. Jadi 543 per 100. Dan di sini 0,2 kan karena satu angka di belakang koma berarti dibagi dengan 10. Nah, cara nulisnya seperti ini. Nah, biar lebih gampang ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan bisa menyelesaikan dengan cara operasi pembagian pada pecahan. Tadi kan kalau pembagian itu caranya kita ubah ke bentuk perkalian, ini kan. Tetapi lawannya itu yang dikalikan itu dibalik. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya 2 per 10 jadi 10 per 2. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, kebetulan hasilnya itu didapat 26,7. Sampai sini Bapak rasa cukup jelas ya. Sebenarnya materi pecahan ini sudah kalian pelajari di sekolah dasar. Ini sebenarnya anggap saja untuk mengulang materinya. Tapi jika ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan ke Bapak di WhatsApp atau misalkan di Google Classroom. Ya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.